Shalom, perkenalkan nama saya Kristiani Urpae. Saya dari Prodi PAK semester 3 dengan NIM 2202-136 dari kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah dengan mata kuliah Komunikasi PAP dengan dosen pengampu Mr. Daud John Tafuli MPD. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang materi model-model komunikasi. Model-model komunikasi berbicara agar kita memahami proses komunikasi. Pertama, akan memberikan gambaran sederhana dari sebuah proses komunikasi yang memperlihatkan komponen satu dengan komponen yang lain. Nah, dengan tujuan agar kita memahami secara sederhana proses komunikasi. Nah, tujuan seorang guru yaitu agar komunikasi yang disampaikan sampai kepada murid-muridnya dengan tepat dan benar. Nah, di sini saya akan membahas 5 hal tentang model-model komunikasi, serta saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu model komunikasi SR. Nah, model komunikasi SR yaitu sender dan receiver. Nah, model SR ini yaitu sender dan receiver adanya sebuah proses aksi dan feedback, dan ada peran aktif dari kedua responden, pengirim dan penerima. Message dan feedback dari pendengar, pesan itu bisa verbal, simbol-simbol, dan atau non verbal. Artinya diperlukan feedback aktif. Nah, model SR ini adalah model dasar yang artinya ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi seseorang, karena dibutuhkan di dalam model SR ini adalah respon cepat dan tidak lama. Nah, karena respon cepat berarti adanya keterkaitan antara pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima terjadi antara orang yang punya hubungan dekat seperti ayah dan anak, keluarga, kenalan, sahabat. Itu ada ikatan guru, dan kalau dalam model ini bisa guru dan juga siswa. Dan model ini memerlukan stimulus dari penerima. Nah, ada unsur pesan sebagai stimulus atau perangsang. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles ini adalah model komunikasi yang tertua. Dia pertama mengkaji yang menemukan model komunikasi yang tepat dalam membangun komunikasi antara pembicara, pesan, sampai kepada penerima, pengirim. Model komunikasi saat ini disebut model komunikasi satu arah juga. Nah, konsep ini adalah model komunikasi yang berpusat pada pembicara. Yang pertama, dalam model komunikasi ini tentunya disetting dengan sebuah PPT atau PowerPoint atau video yang berpusat pada pengirim pesan, sehingga penerima bisa memahaminya.
Dan yang kedua, peserta bersifat pasif atau pembicaranya harus pandai, bersosiasi. Yang ketiga, tidak fokus pada interpersonal atau intrapersonal. Dan yang keempat, berfokus pada interaksi kelompok atau khalayak ramai. Yang kelima, tidak ada konsep umpan balik. Jadi seluruhnya yang berbicara adalah pembicaranya. Yang keenam, tidak ada konsep kegagalan dalam komunikasinya, karena di situ hanya fokusnya pada satu arah. Komunikasi yang berlangsung satu arah. Dan yang kedelapan, model ini biasa dipakai dalam public speaking seperti seminar, pidato, dan lain-lain. Proses Aristoteles ini, komunikatornya menyampaikan dengan rapi sehingga pesan bisa tersampai dengan benar dan tepat. Dan kita masuk pada model komunikasi yang ketiga, yaitu model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell ini, komunikasinya dasar yang menjelaskan siapa, apa, melalui media apa atau alat apa, dan tentunya akan ada efeknya. Nah, tiga fungsi yang dapat kita lihat dalam model komunikasi Laswell ini, yaitu satu, mengkomunikasikan atau menjaga hubungan atau mengawas. Dan yang kedua, komunikasi ini menghubungkan adanya korelasi atau hubungan. Dan yang ketiga, komunikasi yang menghubungkan adanya warisan kepada generasi berikutnya. Nah, 5 unsur yang ada dalam komunikasi Laswell yaitu sumber, who atau sumber komunikasi, siapa komunikatornya, dan yang kedua, pesan apa yang disampaikan atau tidak, message. Dan yang ketiga, media apa yang dipakai atau alat apa yang dipakai dalam komunikasi ini. Dan yang keempat, penerima pesan atau sasarannya siapa. Seperti kalau dalam dunia pendidikan, sudah pasti sasarannya adalah para murid-murid dan pembicaranya adalah gurunya. Dan efeknya apa ketika kita mengajar? Efeknya adalah untuk seorang murid itu apa? Dan yang keempat yaitu model komunikasi David Berlow. Model Berlow ini dikenal dengan S, source, M, message, C, channel, and receiver atau penerima. Source ini berbicara tentang sumber pencipta pesan. Simbolnya, kelebihannya adalah tidak terbatas pada massa atau publik, lebih kepada umpan balik. Harus memahami skill dan pengetahuan. Penerima harus mampu menerima dengan karakter yang baik, atau penerima dapat memahami apa yang disampaikan pemberi pesan. Harus sistemnya yang baik. Nah, model Berlow ini fokusnya kepada tujuan atau pemahaman yang terbangun pada penerima dan dapat mengidentifikasikan daripada seorang pemberi pesan atau pemberi pesan dapat memahami dirinya. Artinya, ketika seorang guru menyampaikan materinya kepada para murid-muridnya, guru itu harus memahami bahwa apa yang
ia sampaikan, yang ia paparkan dalam materi, muridnya dapat memahaminya dan dapat mengerti, sehingga materi yang ia sampaikan dapat memberi pengetahuan baru bagi para murid-muridnya. Dan kita akan masuk pada model komunikasi yang kelima, yaitu model komunikasi TOPS. Nah, model komunikasi TOPS ini adalah adanya interaksi aktif, pengembangan dari model pertama, adanya interaksi aktif antara guru dan juga siswa. Jadi model komunikasi TOPS ini ada timbal balik antara siswa dan guru. Jadi ada saling mempengaruhi antara kedua-duanya. Nah, masing-masing penerima dan pembicara sama-sama akan memiliki makna pada setiap apa yang disampaikan, begitu. Spontanitas terhadap dua orang komunikator dan komunikan harus sama-sama berperan aktif dalam komunikasi ini. Jadi model alami masing-masing, modelnya alami, masing-masing bisa saling memfilter atau dikenal dengan metode ceramah. Jadi seperti seorang guru dan murid bisa saling mengisi antara murid dan gurunya. Misalnya gurunya menyampaikan materi dan muridnya bisa memfilternya atau menyaringnya, sehingga ia ada feedback dan ada timbal baliknya, ada respon baliknya, sehingga sama-sama saling bisa memfilter antara guru dan juga murid-muridnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang melihat video ini, apalagi dalam dunia pendidikan kita perlu membutuhkan model-model komunikasi yang sudah saya paparkan dari awal tadi. Demikian, kiranya bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada.